Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ahmad Sultan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B sedikit menjelaskan tentang materi ulumul hadis, mata kuliah ulumul hadis, yakni takhrij hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS ulumul hadis. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa sih itu takhrij hadis? Untuk pengertian takhrij hadis sendiri yakni adilalah ala mawqi'il hadis fi masadiril asliyah allati akhrajathu bi sanadihi tsumma bayan. Atau bahasa Indonesianya itu adalah mengeluarkan hadis atau mencari hadis dari kitab-kitab primer atau kitab induk ilmu hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lain yang mukhorijna sanadnya bersambung kepada sanad yang lain sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan status hadis tersebut dengan argumentasi. Nah, untuk tujuan takhrij hadis itu apa sih? Nah, untuk tujuan takhrij hadis yakni meneliti apakah hadis yang ditakhrij ini itu betul-betul otentik. Terus apakah memang benar-benar berasal dari hadis Nabi atau hanya hadis buatan-buatan perorangan bukan dari Nabi. Terus untuk selanjutnya ada beberapa langkah dalam mentakhrij hadis. Ada beberapa langkah atau cara dalam mentakhrij hadis. Cara ini bukan merupakan step by step bukan, tapi cara ini dipilih salah satu. Nah, untuk cara pertama yakni mengetahui potongan awal matan. Contoh, ada hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kita ambil potongan awalnya yakni innamal a'mal. Nah, setelah itu potongan ini kita cari di kitab-kitab hadis seperti kitab Jami'ul Jawami dan Kunuzul Khalaik dan sebagainya. Nah, nanti di situ akan dijelaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim di bab ini gitu. Terus yang pilihan kedua atau cara yang kedua yakni mencari nama sahabat pertama dalam rentetan sanad. Untuk mencari nama sahabat ini bisa dicari di kitab-kitab yang model penyusunannya atau sistematika penyusunannya itu menggunakan atau berdasarkan nama sahabat. Terus cara yang ketiga yakni menentukan tema hadis. Jadi ketika ada hadis kita tentukan hadis ini tentang apa sih, tentang amal atau tentang adab atau tentang nikah dan sebagainya. Terus cara yang terakhir atau yang keempat yakni menentukan status hadis. Nah, setelah tahu hadis ini innamal a'malu binniyat itu kita cari statusnya apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Itu merupakan cara-cara untuk melakukan takhrij hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Seperti yang sering kita dapati atau sering kita lihat di cover-cover Al-Qur'an, ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, setelah saya teliti hadis tersebut sesuai apa yang terdapat dalam website muslim.org bahwa hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari menempati urutan hadis ke 5027 dan terdapat dalam kitab Fadhailul Quran. Tuh. Lalu untuk jarh takdilnya dari hadis tersebut, hadis itu diriwayatkan oleh beberapa rawi. Antara lain yang pertama Hujjat bin Minhal, lalu atasnya Syu'bah, lalu atasnya Al-Qamah bin Marsad, lalu atasnya Sa'ad bin Ubaidah, lalu atasnya Abu Abdurrahman As-Sulami, dan yang terakhir yakni sahabat Utsman bin Affan yang beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pendapat para ulama, jarh takdil dari para ulama
tentang rawi pertama yakni Hujjaj bin Minhal. Menurut Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau berdua mengatakan bahwa Hujjaj bin Minhal ini rawi yang sikoh. Terus rawi kedua yakni Syu'bah bin Hujjaj bin Warad. Pendapat dari Abu Dawud As-Sijistani bahwa tidak ada hadis yang lebih bagus yang diriwayatkan kecuali yang diriwayatkan dari Syu'bah ini. Lalu rawi atasnya lagi yakni Alqamah bin Marsad, Ibnu Hajar dan Ibnu Hibban, mereka berdua mengatakan bahwa Alqamah merupakan rawi yang sikoh. Terus atasnya lagi Sa'ad bin Ubaidah. Pendapat dari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Sa'ad ini rawi yang sikoh. Lalu pendapat dari Al-Ajli mengatakan bahwa Sa'ad ini termasuk tabi'in yang sikoh. Lalu rawi atasnya lagi yakni Abu Abdurrahman As-Sulami atau Abdullah bin Habib bin Rabi'ah. Menurut mayoritas ulama mengatakan sikoh. Begitu kata Ibnu Abdul Bar. Lalu Az-Zahabi berpendapat bahwa Abu Abdurrahman As-Sulami ini merupakan seorang imam. Lalu rawi yang terakhir yakni Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana Al-Mazzi berpendapat beliau ini Khulafaur Rasyidin, dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau ini termasuk Khalifah Al-Arba'ah atau Khulafaur Rasyidin juga, yang mana kita ketahui bersama berarti Utsman ini termasuk golongan sahabat. Jika golongan sahabat maka keadilannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, kesimpulan dari apa yang saya omongkan dari tadi ini, yakni yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa hadis khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, menempati hadis di bab kitab Fadhailul Quran. Lalu hadis itu bisa dikatakan sahih dan tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.